Para eksekutif senior S Corporation entah berorientasi pada keuntungan atau membawa obor untuk Victoria. Tak satu pun dari mereka akan membiarkan Victoria bertindak begitu lancang, dan mereka bertekad untuk menghancurkannya dan Jordan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyampaikan masalah ini kepada Frank. Segera, Jordan tiba di Hotel Express untuk mengemasi barang-barangnya saat dia bersiap-siap untuk pindah bersama Victoria malam ini. Dia menerima telepon dari Frank. Jordan mengerutkan kening. Dia telah menyebutkan sebelumnya bahwa bahkan setelah menceraikan Hailey, dia ingin hidup normal. Dia menyuruh Frank untuk tidak mengganggunya jika tidak ada yang penting. Tampaknya Frank memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan kepada Jordan. Apa itu? Jordan menjawab panggilan itu. Frank berkata, "Tuan." Jordan, pemegang saham S Corporation, baru saja memaksa Victoria untuk membuat pilihan antara memutuskan hubungan denganmu dan mengundurkan diri sebagai presiden. Mereka juga mengatakan bahwa Victoria sekarang adalah pacarmu. Benarkah itu? Jordan mengangguk, "Yah, itu baru saja terjadi tadi malam, jangan beritahu kakek untuk saat ini." "Ya, Tuan Jordan." Sebagai bawahan, Frank tidak berani berkomentar banyak tentang hubungan pribadi Jordan. Bagaimana saya harus menangani masalah ini? Haruskah saya berdiri di sisi Victoria dan menyuruh para pemegang saham itu untuk tutup mulut? Jordan memikirkannya. Jika Frank melakukan itu, Chaiden pasti akan menyerang S Corporation lagi dan membuat S Corporation bangkrut. Dalam hal ini, banyak orang di S Corporation akan menderita kerugian besar, dan cepat atau lambat Victoria akan hancur. Di sisi lain, Jordan juga ingin tahu pilihan apa yang sebenarnya akan diambil Victoria. Lakukan saja apa yang dikatakan pemegang saham, perintah Jordan. Bahkan, tidak ada lagi kebutuhan untuk menyelamatkan S Corporation. Setelah diserang oleh Chaiden begitu lama, reputasi S Corporation telah lama ternoda, dan mereka telah kehilangan keunggulan kompetitif mereka. Bahkan jika Victoria terus menjadi presiden S Corporation, dia tidak akan bisa menjabat lama. Ya, setelah menutup telepon, Frank segera menelepon Victoria. Ray, Nona Clarke. Kamu bisa memanggilku Victoria. Victoria, Vincent, dan yang lainnya meneleponku untuk memberitahuku tentang situasi di perusahaan. Aku dengar keluarga Huxley menyerang S Corporation karena hubunganmu dengan Jordan, kan? Ya, ku dengar kau sekarang adalah pacar Jordan. Apakah Anda juga berpikir bahwa pengusiran Jordan dari keluarga Steele telah dilakukan juga? Sebagai kepala pelayan Steele selama beberapa dekade, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Jordan memang telah tidak diakui oleh Steele dan tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di Inggris selamanya. Misalkan Anda melakukan ini karena status Jordan sebagai keturunan keluarga kaya. Dalam hal ini, Anda hanya terlibat dalam angan-angan. Petik 2. Frank mengatakan itu untuk menguji Victoria juga. Bagaimanapun, Jordan sudah pernah ditipu sebelumnya. Victoria dengan panik berkata, "Tuan Reyes, aku tidak peduli dia keturunan keluarga kaya atau bukan. Saya suka dia apa adanya, dan terlepas dari apakah dia kaya atau miskin, itu tidak memengaruhi keputusan saya untuk berkencan dengannya." Frank, yang berada di Inggris, memiliki senyum lebar di wajahnya saat melihat itu. Dia juga senang Jordan akhirnya menemukan pasangan yang baik. Frank berkata, "Victoria, aku mengagumimu. Tidak banyak wanita sepertimu di dunia ini. Namun, kenyataan itu keras, dan aku tidak ingin kehilangan minatku pada S Corporation karena hubungan kalian. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Anda juga putus dengan Jordan dan tidak pernah menghubunginya lagi. Kemudian, nyatakan pendirian Anda kepada keluarga Huxley dan terus menjadi presiden S Corporation. Atau, mundur dan mengundurkan diri sebagai presiden." Victoria, yang sedang duduk di kantor presiden, menggigit bibirnya dengan air mata berlinang. Franz menghela nafas. "Saya tahu Anda memulai dari bawah sebagai sekretaris dan berjuang selama 7 tahun di Orlando untuk mencapai posisi presiden hari ini. Kamu harus memikirkan ini dengan hati-hati. Apakah layak untuk mengorbankan 7 tahun kerja keras untuk Jordan?" Melihat Victoria tidak berbicara untuk waktu yang lama, Frank tidak mendesaknya dan hanya berkata, "Bagaimana dengan ini? Pikirkan baik-baik dan beri saya jawaban Anda setelah Anda mengambil keputusan." Petik 2. "Itu tidak perlu." Victoria tiba-tiba berkata dengan ekspresi penuh tekad, "Saya memilih untuk mundur sebagai presiden S Corporation. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya selama ini, Pak Reyes.
Saya minta maaf telah mengecewakan Anda, dan saya berharap bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk bekerja untuk Anda lagi di masa depan. Selamat tinggal, di sebuah rumah misterius di Inggris. Senyum muncul di wajah Frank. Setelah menutup telepon, Frank tersenyum dan berkata, Victoria, kamu beruntung. Sekarang setelah Anda melepaskan posisi Anda sebagai presiden perusahaan senilai beberapa ratus juta dolar, Anda akan menjadi presiden perusahaan internasional yang bernilai beberapa miliar dolar di masa depan. Dan, Jordan tidak akan membiarkanmu berkorban untuk apa-apa. Orlando. Pada pukul 12.30, Victoria kembali ke perkebunan dan berteriak di pintu. Jordan, apakah kamu di rumah? Pintu tidak dikunci dengan kunci pengenalan wajah. Victoria sekarang membawa barang-barang besar dan kuat dengan kedua tangan. Dalam beberapa detik, Jordan membuka pintu dari dalam. Victoria mengenakan kemeja putih, rok setengah panjang formal, dan sepasang stiletto hitam, benar-benar memancarkan pesona seorang presiden yang cantik. Namun, dia membawa 2 tas belanja supermarket besar di tangannya, yang tidak cocok dengan auranya yang seperti dewi. Victoria tersenyum begitu melihat Jordan. Aku tahu kau menungguku di rumah. Victoria masuk dan bertanya, Jordan, saya membeli banyak makanan, Anda bisa mencicipi masakan saya. Victoria hendak pergi ke dapur untuk memasak. Namun, Jordan meraih pergelangan tangannya yang ramping dan membantunya membawa tas supermarket, dan meletakkannya di lantai. Dia kemudian menutup pintu. Jordan berjalan menuju Victoria dengan ekspresi serius di wajahnya dan membelai wajahnya. Saya melihat beritanya. Mengapa Anda mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation? Apa karena aku? Victoria menyembunyikan ketidaksenangannya dengan senyuman dan berkata, tidak, saya sudah lama ingin berhenti bekerja di S Corporation karena orang-orang tua itu telah menjelek-jelekkan saya. Jordan memegang tangan Victoria dan berkata, aku bertanya kepada Vincent tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa Anda menyerahkan posisi Presiden S Corporation untuk saya. Mengapa kamu begitu bodoh? Aku tidak pantas mendapatkan pengorbanan sebesar itu darimu. Jordan benar-benar tersentuh setelah mengetahui pilihan Victoria. Dia tidak menyangka bahwa Victoria akan rela melepaskan karir yang telah dia kejar selama bertahun-tahun demi dia. Jika itu Hailey, dia mungkin akan memilih S Corporation tanpa ragu sedikitpun. Victoria menjawab dengan dominan, bukan terserah Anda untuk mengatakan apakah itu layak atau tidak. Itu terserah saya. Jordan sangat tersentuh sehingga dia bersumpah bahwa dia akan menjadikan Victoria sebagai presiden perusahaan yang lebih terkemuka di masa depan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa mengimbangi dengan cara lain. Jordan mengangkat Victoria dan berjalan menuju kamar tidur. Victoria terus meninju Jordan dengan main-main. Berangkat, aku harus memasak. Untuk apa? Kami tidak makan. Stiletto Victoria jatuh ke tanah, satu persatu. Sementara itu, di Jadi Villa, New York. Hailey baru saja terbangun di pelukan Chayden. Sayang, ada acara apa? Hailey bertanya sambil menggosok matanya dengan lelah. Chayden harus pergi ke rumah sakit di New York untuk pemeriksaan lagi untuk memastikan apakah dia benar-benar tidak subur. Dengan demikian, Chayden langsung menuju ke New York setelah dia keluar dari rumah sakit di Orlando. Hailey ikut bersama Chayden ke New York. Chayden menyembunyikannya dari Hailey dan diam-diam pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, hanya untuk diberitahu bahwa dia memang tidak subur sekarang, sama seperti dia didiagnosis di Orlando. Dalam kemarahan, dia memecat semua dokter dan perawat yang sedang bertugas di rumah sakit di Orlando pada hari kecelakaannya dan menghabiskan banyak uang untuk menemukan perawat wanita yang memberinya suntikan hari itu. Di sisi lain, dia berperilaku seperti orang biasa di depan Hailey. Mereka bahkan menjadi akrab satu sama lain ketika mereka tiba di New York. Karena fakta bahwa Hailey sedang hamil sekarang, mereka tidak mencapai home run. Chayden menyerahkan ponselnya ke Hailey untuk menunjukkan sesuatu padanya. Dikatakan, lihat, Victoria Clarke telah mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation. Hah, mengapa? Bukankah wanita ini selalu ingin menjadi presiden perusahaan? Apa kau menyerang S Corporation lagi? Hailey tahu bahwa Victoria adalah wanita yang sangat ambisius dan tidak akan mudah mundur sebagai presiden. Berpura-pura tidak bersalah, Chayden berkata, tidak, saya tidak. Saya pikir ada paparan tentang kehidupan pribadinya yang bebas di internet dan berbagai hubungannya dengan banyak bos besar di Orlando yang sudah menikah. S Corporation terpengaruh oleh itu, dan harga saham mereka turun drastis.
Saya pikir Dewan Direksi dan pemegang saham memaksanya untuk mundur. Hailey sangat gembira, dan dia bertanya, begitukah? Victoria Clarke, aku tidak menyangka ini akan terjadi padamu suatu hari nanti. Victoria telah menamparkan Hailey di wajahnya dan selalu menekannya dengan senioritasnya. Dia bahkan mengabaikan Hailey dan mendekati mantan suaminya, Jordan. Oleh karena itu, Hailey benar-benar membenci Victoria dan juga sangat cemburu padanya. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memeriksa berita tentang Victoria, setelah itu dia berpunuk dengan dingin. Victoria Clarke adalah vixen, untuk memulai. Nenek saya sudah lama mengatakan bahwa Victoria Clarke pasti mendapat bantuan dari seorang pendukung kaya untuk mencapai posisi presiden hanya dalam beberapa tahun setelah pindah ke Orlando. Wanita tak tahu malu ini tinggal di sekitar bos besar itu sepanjang hari dan membuat mereka jatuh cinta padanya. Dia sangat murah. Jaden tertawa dan berseru, sayang, jangan pedulikan orang-orang malang ini. Bangun dan mandi. Saya akan membawa Anda ke mall untuk mendapatkan beberapa hadiah. Kami akan bertemu kakek dan orang tua saya malam ini untuk mendapatkan persetujuan mereka agar Anda menikah dengan saya. Hailey juga segera bersemangat dan berkata, oke, itu semua salahmu karena tidak membiarkanku tidur semalaman. Kalau tidak, saya tidak akan tidur sampai tengah hari. Jaden terkekeh, sangat senang telah memenangkan hati kecantikan yang begitu indah. Orlando, pukul 2 siang. Jordan dan Victoria baru saja makan siang saat ini, yang merupakan hidangan mewah yang disiapkan oleh Victoria. Victoria memandang Jordan yang bertelanjang dada dan merasa sedikit malu. Dia memiliki sosok yang luar biasa, dan perutnya, khususnya, akan membuat banyak wanita gila pria mengeluarkan air liur. Perasaannya tentang Jordan adalah pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sebelumnya, Victoria pernah menjalin hubungan dengan seorang pria yang seumuran dengan ayahnya. Di sisi lain, Jordan bahkan lebih muda dari Victoria, dan energi, kekuatan, dan vitalitasnya adalah hal-hal yang tidak dimiliki orang tua. Bagaimana menurutmu tentang masakanku? Tanya Victoria. Jordan menggigit udang karang yang lezat dan lembut sebelum mengangguk senang. Bagus sekali. Saya belum pernah ke Houston. Saya ingin pergi ke sana untuk mencoba beberapa cajun crawfish setelah mencicipi yang baru saja Anda masak. Victoria tersenyum bahagia dan berkata, tentu, ada banyak bayi cantik di sana. Oh, dan masakan kakakku bahkan lebih enak dariku. Ketika kita sampai di Houston, aku akan membuatnya memasak untukmu. Jordan berkata, oh ya, kamu punya adik perempuan. Dia seharusnya sudah dewasa sekarang kan? Apa dia sudah mulai bekerja? Victoria mengangguk dan berkata, ya, dia bekerja sebagai pramugari. Sosoknya jauh lebih baik dariku. Apakah Anda ingin melihat beberapa fotonya? Petik 2. Jordan melihat senyum Victoria dan tiba-tiba mendeteksi sedikit konspirasi. Dia dengan cepat tersenyum dan membantah dengan lambaian tangannya, tidak, aku hanya tertarik padamu. HMPH, kamu pintar? Victoria tertawa. Tiba-tiba, Victoria menjadi serius dan berkata, Jordan, aku ingin meninggalkan Orlando dan pergi ke New York. Saya punya teman yang memiliki perusahaan produk kosmetik, dan dia telah meminta saya untuk bergabung dengannya sebelumnya. Sekarang dia tahu aku mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation, dia telah mengirimiku pesan yang tak terhitung jumlahnya untuk memintaku pergi dan membantunya. Seperti yang Anda ketahui, New York adalah kota kosmopolitan yang lebih berorientasi bisnis daripada Orlando, meskipun Orlando juga merupakan kota tingkat pertama. Saya selalu ingin bekerja di sana. Jordan menyesap sup lalu menyeka mulutnya. Dia tahu bahwa Victoria adalah wanita yang ambisius. Orlando bukan rumahnya, dan dia juga tidak berencana untuk tinggal di Orlando selamanya. Sekarang dia baru saja mengundurkan diri, itu adalah kesempatan bagus untuk bekerja di kota yang lebih maju. Jordan berkata, Orlando juga merupakan tempat yang tidak menyenangkan bagi saya. Saya juga tidak ingin tinggal di sini. Aku akan menemanimu ke New York. Betulkah? Victoria sangat gembira, tetapi dia juga sedikit ragu-ragu. Tapi, keluarga Huxley memiliki kekuatan besar di New York. Saya khawatir mereka akan membuat seseorang berurusan dengan Anda. Petik 2. Jordan terkekeh dan berkata, tidak apa-apa. New York adalah kota paling maju di negara ini dan juga relatif aman. Mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Selain itu, dengan kekuatanku, 3 atau 5 orang tidak bisa menyakitiku. Jordan berpikir, Jaden Huxley, Anda sebaiknya tidak main-main dengan saya di New York.
Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih dari sekadar tidak subur. Hari ini, Chaiden telah memfitnah Victoria dan membuat seluruh negeri berpikir bahwa dia suka berhubungan dengan Taipan kaya. Jordan belum pergi untuk menyelesaikan akun dengannya. Seminggu kemudian, Jordan dan Victoria mengemasi koper mereka dan berangkat ke New York. Tuhan tahu kapan mereka akan kembali ke Orlando lagi setelah pergi kali ini. Selamat tinggal, Orlando. Sebelum berangkat, Victoria mengambil foto dan mempostingnya di Instagram. Dia telah menghabiskan 7 tahun bergegas di tempat ini, dan sekarang, dia pergi ke padang rumput yang lebih luas dan lebih hijau. Victoria bertanya kepada Jordan, "Kamu juga sudah berada di Orlando selama 3 tahun. Apakah kamu juga merasa emosional?" Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Jordan sudah terbiasa berpisah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara teratur sejak usia muda. Dia tidak memiliki emosi atau keterikatan tertentu pada tempat dan hanya akan memiliki perasaan untuk orang. Kenangan itu seperti jalan raya di kaca spion. Semakin Anda mencoba untuk merebutnya, semakin jauh dari Anda. Bayangan mantan istri Jordan, Hailey, terus muncul di benaknya. Yang aneh adalah meskipun Hailey telah mengkhianati Jordan 2 kali, dia tidak memikirkan bagaimana dia memperlakukannya dengan buruk. Sebaliknya, dia memikirkan kenangan manis dan mengharukan. Jordan bersyukur bahwa dia dengan tegas memilih untuk bercerai. Kalau tidak, dia mungkin memutuskan untuk memaafkannya lagi seiring berjalannya waktu. Selamat tinggal, Orlando. Dibutuhkan sekitar 16 jam perjalanan ke New York dari Orlando. Jordan mengemudi sedikit lebih lambat kali ini, jadi mereka membutuhkan waktu 1 hari penuh untuk tiba di New York. New York adalah kota metropolitan internasional kelas dunia di mana ada banyak orang asing. Jordan telah mengunjungi New York berkali-kali dalam 3 tahun terakhir. Namun, dia akan datang dengan Hailey setiap kali, dan selain tinggal di hotel, dia akan menghabiskan sisa perjalanannya berbelanja dengannya. Sejauh ini, dia belum memiliki kesempatan untuk menghargai pesona kota dengan benar. Kini, ia punya banyak waktu untuk mengalaminya bersama Victoria dan menjelajahi atraksi satu persatu. Mereka berkendara ke pusat kota New York City, dan Jordan menemukan bahwa jalan-jalan kota dalam kondisi baik dan pengemudi lebih baik. Ada keragaman ras yang besar di kota ini, dan pejalan kaki di jalanan berasal dari banyak etnis. Victoria menurunkan jendela kursi penumpang dan menunjuk ke sebuah gedung yang menjulang tinggi di kejauhan. Dia bertanya, "Jordan, apakah kamu pernah ke sana?" Jordan melihat ke atas dan bertanya, "Satu World Trade Center? Tidak pernah ke sana." Victoria tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda ingin mengunjunginya di malam hari?" Observasi berada di lantai 100, 101, dan 102, dan memberikan pemandangan cakrawala yang indah dari udara. Senang rasanya bisa berdiri di atas sana dan melihat dunia di bawah. Tentu, Jordan pun ingin sekali mengalaminya. Bukannya dia tidak melihat banyak hal di dunia. Sebaliknya, itu karena sebidang tanah ini milik Stellus beberapa dekade yang lalu. Selain itu, Stellus telah membeli bank dan pusat perbelanjaan di masa lalu. Pada saat itu, kakek Jordan berinvestasi dalam banyak proyek di New York City, dan dia memimpin kekuatan besar. Saat itu, Arthur Huxley hanya memiliki bengkel kecil. Kakek Jordan juga membantu banyak orang di New York City, tetapi bagaimana keadaan mereka sekarang tidak diketahui. Pada saat ini, ponsel Victoria berdering. "Ini Stella." Victoria melirik ponselnya dan berkata pada Jordan. Victoria adalah pacar yang sempurna karena dia akan segera memberitahu Jordan setiap kali dia mendapat panggilan telepon. Faktanya, Jordan sangat mempercayai Victoria, dan dia tidak membutuhkannya untuk bertindak seperti ini sama sekali. Stella adalah sahabat Victoria, Stella Weston. Dia menjalankan bisnis produk kosmetiknya sendiri dan merupakan wanita karir yang sangat sukses. Dialah yang mengundang Victoria untuk datang ke New York. "Halo, Stella. Sayang, bisakah kamu datang ke New York hari ini?" Stella akan selalu menyebut Victoria sebagai "sayang." "Saya sudah di sini. Kami baru saja sampai di pusat kota." "Apa? Anda sebenarnya sudah tiba? Bukankah kamu mengatakan kamu akan datang di malam hari? Kirimi saya lokasi Anda, saya akan menjemput Anda." "Tidak apa-apa, saya mengemudi di sini." Petik 2. "Ayo temui aku di kantorku kalau begitu. Tetaplah bersamaku untuk sementara waktu. Aku akan mentraktirmu makan malam malam ini."
Setelah menutup telepon, Victoria memandang Jordan tanpa daya dan berkata, "Sayangnya kita tidak bisa pergi ke One World Trade Center malam ini untuk menikmati pemandangan." Jordan tersenyum dan bertanya, "Apakah sahabatmu mengajakmu kencan?" Victoria mengangguk dan berkata, "Ya, saya berencana untuk menghabiskan waktu bersama Anda hari ini dan menunggu sampai besok untuk memberitahu dia bahwa saya telah tiba. Tetapi saya tidak tahu bahwa dia akan menelepon saya secepat ini." Jordan dapat mengatakan bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Jadi, Jordan mengantar Victoria ke gedung tempat kantor Stella berada. Begitu mereka memasuki lobi gedung kantor, seorang wanita berpakaian modis mengenakan gaun merah muda dan lipstik merah melompat ke arah Victoria. "Victoria, Stella." Mereka berpelukan bahkan saling berciuman. Stella lah yang memaksa ciuman itu. Itu membuat Jordan merasa sangat canggung karena Victoria adalah pacarnya, namun dia dicium dengan paksa. Meskipun Stella adalah seorang wanita, dia merasa tidak nyaman. "Kamu sangat liberal bahkan di lobi kantormu." Victoria juga sedikit tidak berdaya. Stella berseru sambil tersenyum, "Sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Anda akhirnya datang ke New York untuk menemui saya. Kita akhirnya bisa mengobrol sambil minum-minum." Jordan mendengar Victoria menyebutkan bahwa dia dan Stella bertemu di kapal pesiar di luar negeri. Saat itu, keduanya dalam suasana hati yang buruk dan menenggelamkan kesedihan mereka dalam anggur di bar. Mereka kemudian mulai mengobrol satu sama lain. Mereka akhirnya mengobrol selama sisa malam itu. Mereka berdua berusia sekitar 30 tahun, dan Stella 3 tahun lebih tua dari Victoria. Mereka juga memiliki ciri kepribadian yang sama dan keduanya merupakan wanita mandiri dan dominan yang memiliki karir yang sukses. Stella sekarang memiliki merek produk kosmetik yang dinamai menurut namanya sendiri dan mempekerjakan seorang aktris papan atas terkenal untuk menjadi duta mereknya. Kosmetiknya laris manis. Victoria memperkenalkan Jordan ke Stella. "Stella, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah Jordan, pacarku." Stella mengukur Jordan dan menyadari bahwa dia mengenakan pakaian biasa yang terdiri dari t-shirt sederhana, sepasang celana linen, dan sepatu kasual. Dia tidak memakai aksesoris mahal, seperti jam tangan, gelang, cincin, atau apapun. Sebagai orang yang akrab dengan industri fashion, Stella memiliki kesan buruk terhadap Jordan karena cara berpakaiannya. Dia berpikir bahwa dia pasti miskin atau tidak memiliki selera mode yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak memiliki satupun barang desainer padanya? "Halo." Stella melambai pada Jordan dengan acuh tak acuh. Stella dan Victoria adalah teman yang sangat dekat. Victoria telah menyanyikan pujian tentang dia di sepanjang jalan, jadi dia pikir dia akan menjabat tangannya. Jordan siap untuk mengulurkan tangannya, hanya untuk menemukan bahwa Stella tidak ingin terlalu dekat dengannya. "Halo." Jordan juga hanya melambaikan tangannya. "Victoria, ikut aku. Kami sedang melakukan streaming langsung sekarang. Ayo bergabung untuk bersenang-senang." Stella meraih tangan Victoria dan menuju lift. Jordan ikut. Ketika mereka tiba di lantai 13 tempat perusahaan Stella berada, dia menemukan bahwa hampir semua karyawannya adalah wanita. Ada juga laki-laki, tapi mereka cukup banci. Semua orang tampak sibuk dan terus berjalan. Jordan menabrak 4 orang ketika kami berjalan 10 langkah ke depan. "Perusahaan macam apa ini? Situasi seperti itu tidak akan pernah ada di S Corporation." Dimanapun dia muncul, para karyawan secara sadar akan menghindar dan mundur. Namun, karyawan perusahaan ini tampaknya memiliki nyali bahkan untuk menabrak Stella. Stella menarik Victoria ke sebuah ruangan di mana seorang gadis sedang menatap teleponnya dan mengadakan siaran langsung. Jadi dia menjual barang selama streaming langsung. Jordan tahu bahwa itu adalah metode penjualan e-niaga yang populer. Namun, dia tidak berharap pemilik merek produk kosmetik melakukan hal yang sama secara langsung. Ketika mereka tiba di kamar, Stella berjalan ke Jordan dan berkata, "Namamu Jor." "Siapa namamu lagi?" "Nama saya adalah..." Jordan baru saja akan berbicara. "Ah, tidak masalah, duduk di sini dan jangan bergerak. Kami sedang melakukan streaming langsung, jangan masuk ke bingkai kamera, oke?" Petik 2. Stella menatap Jordan. Jordan mengangguk. "Baik." Stella kemudian meraih Victoria, dan mereka berdua muncul di siaran langsung.